Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Adam Rahmadi dengan NIM 240605110109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bilangan asli pada sistem bilangan. Nah, kalian sudah tahu belum sih apa itu bilangan asli? Masih tahu lah ya, soalnya bilangan asli atau natural numbers adalah himpunan bilangan yang biasanya digunakan untuk menghitung objek. Pada dasarnya, bilangan asli terdiri dari bilangan positif yang bukan nol, pecahan, komponen desimal, dan bilangan negatif. Himpunan bilangan asli umumnya dilambangkan dengan simbol N. Contohnya adalah himpunan bilangan asli pada tabel berikut adalah N 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini tuh yang bukan termasuk bilangan asli itu contohnya seperti 1,25 yang ada koma-komanya, atau 0 juga termasuk bukan bilangan asli. Lalu negatif-negatif seperti negatif 5, negatif 7, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat bilangan asli. Nah, bilangan asli ini memiliki 5 sifat. Yang pertama yaitu sifat keterurutan. Nah, apa sih itu sifat keterurutan? Nah, bilangan asli ini memiliki sifat keterurutan atau yang biasa dipanggil ordering yang alami, yaitu bilangan satu lebih besar atau lebih kecil dari bilangan lainnya. Contohnya itu 2 lebih kecil dari 3 dan 5 lebih besar dari 4. Kan nggak mungkin 2 lebih besar dari 3 atau misalnya 4 lebih besar dari 5. Jadi itu pasti berurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau dari yang terbesar mulai dari terkecil. Tidak mungkin misalnya dari yang terkecil tuh satu, baru terus 3, terus 2, nggak mungkin. Misalnya dia pasti berurut. Lalu yang kedua itu ada namanya sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif ini menyatakan adalah bahwa jumlah atau hasil kali dua bilangan asli ini tetap sama, walaupun urutannya itu dipertukarkan. Misalnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalnya A-nya 2, B-nya 3. Nah kan kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5. Terus kalau misal dibalik 3 ditambah 2 hasilnya 5. Atau 2 dikali 3 hasilnya 6. Atau 3 dikali 2 hasilnya tetap 6. Jadi pasti dia walaupun ditukar-tukar tetap sama. Lalu yang ketiga ada namanya sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif penjumlahan adalah sifat bilangan asli yang menyatakan bahwa jumlah 3 bilangan atau lebih tidak akan berubah meskipun pengelompokan bilangan tersebut diubah. Misalnya nih, kita mau A plus B plus C, tapi mau B plus C dulu yang dikerjakan. Atau misalnya A plus B plus C, tapi A dulu sama B yang dikerjakan. Contohnya, misalnya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Kan kalau misalnya B sama C dulu yang dikerjain kan 2 tambah 3 5, lalu tambah 1 6. Tapi kalau dibalik misalnya 1 tambah 2 A sama B dulu, kan 1 tambah 2 3. Terus 3 tambah 3 6. Jadi hasilnya pasti sama. Makanya dia bernama sifat asosiatif. Lalu yang keempat ada namanya sifat distributif. Sifat ini menunjukkan penggabungan atau penyebaran suatu operasi hitung terhadap elemen-elemen dalam penjumlahan atau pengurangan. Misalnya, pada perkalian terhadap penjumlahan A dikali B ditambah C, itu pasti kalau seperti yang kita tahu kali silang, jadi A kali B ditambah AC itu juga pasti hasilnya sama. Atau misalnya dalam pengurangan A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang AC. Nah itu juga kalau misalnya kita hitung hasilnya pasti sama. Walaupun ya karena ini sifat distributif, yaitu penggabungan. Lalu sifat tertutup. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa penjumlahan dan perkalian. Ingat loh ya, hanya penjumlahan dan perkalian bilangan asli
selalu menghasilkan bilangan asli. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kan nggak mungkin 2 ditambah 3 sama dengan minus 5. Nah, terus 5 dikali 5 sama dengan 25. Kan juga nggak mungkin 5 dikali 5 sama dengan minus 25. Jadi, kalau misalnya ada bilangan asli, ditambahin bilangan asli, atau bilangan asli dikali bilangan asli, itu hasilnya pasti bilangan asli juga. Keduanya adalah bilangan asli, namun pengurangan dan pembagian tidak selalu menghasilkan bilangan asli karena hasilnya bisa berupa bilangan negatif atau pecahan. Lalu yang selanjutnya, nah, bilangan asli itu punya beberapa jenis bilangan. Di sini ada 4 jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan genap. Nah, bilangan asli yang berkelipatan 2 atau bilangan yang habis jika dibagi 2 itu, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, itu termasuk juga bilangan asli. Jadi bilangan genap semua bilangan genap itu termasuk bilangan asli. Nah, lalu juga bilangan ganjil. Nah, ini juga sama. Ini juga termasuk bilangan asli. Mengapa? Karena ini kan bilangannya yang tidak habis jika dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, itu juga tetap termasuk bilangan asli. Lalu yang ketiga, bilangan prima. Bilangan hanya bisa dibagi 1 atau dengan dirinya sendiri. Ini juga termasuk bilangan asli. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kenapa ini bilangan asli juga? Karena sama seperti bilangan genap dan ganjil, ini kan nggak mungkin dia koma atau minus. Hampir ya jarang dipakai. Jadi pasti jenisnya bilangan asli itu ada 4 ini. Lalu yang terakhir ada bilangan komposit. Nah, bilangan yang memiliki faktorisasi atau yang dapat dibagi dengan bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk ke operasi hitung. Di operasi hitung ini ada banyak. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang pertama itu dari penjumlahan dulu. Nah, dari penjumlahan ini ada sifat tertutup, komunitatif, dan asosiatif. Contohnya, kalau yang tertutup ini A plus B sama dengan C. Nah, pasti C-nya juga bilangan asli. Kenapa begitu? Contohnya, misal A-nya 4, B-nya 2 sama dengan 6. Bilangan asli bukan? Atau misalnya A-nya 10, B-nya 2 sama dengan 12. Jadi bilangan asli, kalau ditambahin bilangan asli, jawabannya pasti juga bilangan asli. Lalu yang kedua ada sifat komutatif, sama seperti sifat tertutup. Kalau misalnya bilangan asli ditambah bilangan asli, tapi dibalik nilainya nanti hasil tetap sama. Kayak contohnya di sini 3 tambah 7 itu udah pasti sama kayak 7 plus 3. Lalu ada sifat asosiatif, yaitu uh, yang penggabungan A plus B ditambah C sama dengan udah pasti A plus B plus C. Kalau misalnya kurungnya dipindahin, dia tetap sama hasilnya. Contohnya kayak 9 tambah 2 tambah 1 udah pasti sama kayak 9 tambah 2 tambah 1. Hasilnya pasti sama di situ 12. Lalu ada operasi perpengurangan, yaitu yang pertama pasti ada tidak bersifat tertutup. Kenapa? Karena sifat tertutup hanya berlaku pada setiap bilangan asli A dan B dengan A kurang dari B, atau A kurang B sama dengan C. Pokoknya dengan C juga bilangan asli. Jika A kurang dari lebih kecil dari B, maka operasi pengurangan A kurang B sama dengan C tidak berlaku. Contoh yang tertutup tuh seperti ini. Kalau misalnya yang lebih besar yang kiri, misalnya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, itu baru termasuk bersifat tertutup. Nah, kalau yang tidak tertutup itu gimana? Kalau yang dibalik, misalnya B-nya dulu baru kurang A. Misalnya 2 kurang 4 sama dengan min 2. Nah, ini tidak tertutup. Makanya sifat operasi pengurangannya tidak bersifat tertutup karena seperti ini. Terus dia juga tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Lalu di perkalian tuh
Ada banyak, ada tertutup, komutatif, asosiatif, distributif penjumlahan, dan distributif pengurangan. Dan di operasi pembagian tidak ada semua, tidak bersifat tertutup, asosiatif, komutatif, dan distributif. Simpulannya, bilangan asli adalah bilangan yang kita gunakan sehari-hari untuk menghitung dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ini tidak termasuk nol, pecahan, atau bilangan negatif. Lalu sifat-sifat bilangan asli sangat sederhana, namun penting seperti bisa diurutkan, ditukar dalam penjumlahan atau perkalian tanpa mengubah hasil komutatif, dan tetap menghasilkan bilangan asli ketika dijumlahkan atau dikalikan, yaitu contohnya tertutup. Bilangan asli juga terbagi menjadi bilangan genap, ganjil, prima, komposif. Meskipun terlihat sederhana, bilangan asli ada fondasi dari banyak konsep matematika yang lebih kompleks dan sangat penting untuk memahami matematika yang lebih lanjut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.